Yang bisa menerima peringatan itu hanyalah orang-orang yang bertakwa, yang takut kepada Allah. Sayadzakkaru may yakhsha, akan mau menerima peringatan itu orang-orang yang takut kepada Allah. Sebaliknya, orang yang cenderung untuk mengikuti hawa nafsunya atau karena kebodohan, mereka tidak bisa menerima peringatan itu, malah kadang-kadang di antara mereka itu menentangnya. Maka Allah memberitahukan kepada Rasulullah SAW supaya tetap tekun dan sabar dalam memberikan peringatan. Wa yatajannabuhal ashqa, dan orang-orang yang celaka akan menjauhinya, menjauhi peringatan. Yang tertarik kosakata bahasa Arab yatajannabu dari kata jambun ya, janbun, nun diikuti dengan ba, nunnya dibaca jambun, artinya sisi samping ya, sisi. Tajannaba menyisikan atau membuat sesuatu di sisinya, atau sama dengan menjauhinya ya, jadi atau membuat barang-barang itu jauh dari dirinya ya, jadi wa yatajannabuha, dan akan menjauhi peringatan itu al-ashqa, orang yang celaka. Ashqa kata padanya syaqiyun, syaqa yashqi itu celaka. Kemudian orang yang celaka disebut syaqiyun, orang yang beruntung bahagia disebut sa'id. Faminhum syaqiyyu wa sa'id, di antara manusia itu ada yang celaka dan ada yang beruntung atau bahagia. Celaka karena tidak memperoleh nasib yang baik. Orang yang tidak masuk surga tapi masuk neraka, mereka akan celaka. Dan karena orang yang celaka itu akan sengsara, maka syaqi kadang-kadang diartikan sebagai orang yang sengsara. Jadi orang yang sengsara di neraka itu tidak bisa menikmati indahnya surga, di mana kita tidak mempunyai rasa haus, tidak pernah lapar, tidak pernah capek, dan tidak pernah sakit hati dan sebagainya. Kebalikannya adalah sa'id. Nah, orang-orang yang celaka, mereka bernasib buruk. Kenapa bernasib buruk? Karena perilaku mereka sendiri, yaitu menjauhi atau tidak mengindahkan peringatan-peringatan. Mari kita mencoba mempelajari pengertian wa yatajannabuhal ashqa dengan merujuk kepada ayat-ayat lain yang menjelaskan ayat ini. Jadi sekali lagi saya ulang, kita menafsirkan satu ayat dengan ayat yang lain atau dengan hadis. Kita perhatikan surat Al-Baqarah ayat 170. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Kenapa orang-orang yang celaka nasibnya itu menjauhi? Alasannya macam-macam. Antara lain yang diterangkan di ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 170. Karena mereka malas berpikir. Malas berpikir, mereka hidup ini hanya ikut-ikutan saja. Dan fenomena ini umum. Ya, fenomena ini umum, kita kebanyakan malas belajar. Misalnya di sekolahan,
Di antara murid yang jumlahnya satu kelas itu 24 atau 40, yang rajin belajar itu sedikit. Ya. Yang kebanyakan itu malas belajar. Nah, itu sekolah yang terorganisasi. Ketika tidak terorganisasi, tidak ada opera-opera, tidak ada pengarahan supaya disiplin, ya orang cenderung malas. Mereka malas belajar tapi harus menjalani kehidupan, sehingga mereka itu hidup tanpa pedoman, karena untuk memahami pedoman itu butuh rajin belajar. Maka mereka hidup itu hanya ngikuti selera saja. Udah aku senang jalanin ini, aku senang jalan ini dan sebagainya. Nah, karena mereka malas berpikir, udah mereka ngikuti bapak ibu nenek moyangnya. Ini artinya kebanyakan orang mengikuti agama itu atau mengikuti budaya hanya mengikuti tradisi atau adat istiadat, dan seringkali kalau sesuatu tindakan atau suatu ritual atau apa kalau sudah menjadi tradisi, kita sulit meninggalkannya, karena kalau sudah menjadi tradisi maka itu menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh orang banyak. Kalau itu menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh orang banyak, itu menjadi budaya. Kalau itu sudah menjadi budaya, maka orang takut tidak mengikuti budaya itu karena takut sanksi sosial. Ya. Kalau di suatu masyarakat itu sudah ada tradisi budaya, maka kalau ada orang tidak mau menjalani tradisi itu, dia akan mendapatkan sanksi sosial, misalnya dikucilkan oleh masyarakat. Nah, takut dikucilkan masyarakat itu menyebabkan mereka mengikuti tradisi. Dan dalam beragama kita sering mengikuti tradisi yang kadang-kadang tidak ada dasarnya di Al-Quran dan hadis, karena itu menjadi tradisi lalu terus diikuti. Oleh karena itu hati-hati, kalau ada tradisi mesti kita cek sejalan dengan Al-Quran dan hadis enggak. Kalau tidak sejalan, kita tinggalkan. Ya. Ini ungkapan Allah bahwa banyak orang hanya mengikuti tradisi, mengikuti nenek moyang mereka tanpa menggunakan pikiran, tanpa menggunakan pengarahan. Ya. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, ketika mereka diajak, ayo ikuti wahyu yang diturunkan oleh Allah. Allah itu yang menciptakan kita, yang mengatur kita, maka kita ikuti apa yang dinasihatkan oleh Allah. Jawab mereka apa? Qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Kami mengikuti apa yang kami dapatkan dari nenek moyang kami saja. Oleh karena itu, kalau misalnya kita meyakini bahwa Tuhan yang benar satu, ada masyarakat, kelompok masyarakat yang memahami Tuhan itu banyak atau Tuhan itu tiga. Ketika kita mengajari bahwa yang benar itu Tuhan hanya satu ya, nah, mereka menganggap yang benar itu yang diikuti nenek moyang mereka, sehingga mereka menganggap kamu ini menghinakan agama kami. Jadi mereka menganggap ajaran yang benar itu sebagai menistakan agama mereka, karena mereka meyakini itu yang benar. Maka ketika ada orang yang menyodorkan informasi yang lebih tepat, mereka menganggap kamu melecehkan agama kami. Nah, karena itu dilabeli sebagai melecehkan, udah yang lain ikut-ikutan, tidak berani. Padahal apakah nenek moyang mereka itu benar, atau apakah mereka itu bisa berpikir yang logis? Allah mempertanyakan, awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'aw wa la yahtadun. Apakah mereka mengikuti nenek moyang itu meskipun nenek moyang mereka tidak menggunakan akalnya yang sehat? Tidak menggunakan akalnya yang sehat. Kok manusia yang dilahirkan dan mati diangkat menjadi Tuhan? Nah, itu kan tidak masuk akal. Mereka tidak mau menggunakan akal. Oleh karena itu,
Seringkali mereka bilang, udah agama itu jangan pakai akal. Karena mereka bilang jangan pakai akal, jangan tanya yang begitu, itu tabu. Kadang-kadang kita orang Islam mengikuti. Beragama itu jangan menggunakan akal. Ya, kalau menggunakan akal nanti sesat seperti iblis. Enggak. Orang menganggap bahwa iblis itu sesat karena mengikuti akal. Akalnya apa? Dia menganggap api lebih unggul daripada tanah. Kan aku lebih utama daripada Adam. Aku terbuat dari api, dia terbuat dari tanah. Itu logika dia. Karena dia menggunakan logika dia, kadang-kadang orang Islam mengatakan, ini saya mengatakan orang Islam ini karena betul-betul terjadi di satu majelis pengajian, di satu masjid, ada yang menganjurkan nggak usah pakai akal, udah ikuti aja. Contohnya itu iblis. Terus saya ditanya, itu karena mengikuti akal lalu sesat? Oh, bukan. Logika itu yang logika yang kita ikuti belum tentu benar. Karena logika itu seringkali dipengaruhi pengalaman kita dan dipengaruhi oleh unsur-unsur di sekitar kita. Saya mengatakan iblis sesat bukan karena menggunakan akal, tapi menggunakan hawa nafsu. Karena dia nafsunya sombong, maka dia tidak mau hormat kepada Nabi Adam, lalu dia mencari logikanya sendiri. Logikanya adalah bahwa api lebih unggul daripada tanah karena api itu kecenderungannya naik, tanah kecenderungannya jatuh turun ke bawah. Karena api naik, maka dia lebih mulia daripada tanah yang jatuh ke bawah. Itu kan logikanya dia. Karena dia berangkat dari kesombongan, merasa dirinya lebih unggul, lalu mencari logika yang membenarkan itu. Padahal ada logika yang lebih tepat. Mana ada api bisa memusnahkan tanah, bakar tanah itu, dia tidak habis. Tapi kalau ada api, kita taruh tanah di situ, kita sirami pasir, mati dia. Jadi api tidak bisa memusnahkan tanah, tanah bisa memusnahkan api. Nah, itu jadi bukan karena iblis itu menggunakan akal, tapi iblis menuruti hawa nafsu. Nah, nenek moyang itu juga begitu. Mereka tidak mengikuti akal dengan baik dan tidak mau mengikuti petunjuk. Walayah tadun ini seringkali diartikan tidak memperoleh petunjuk. Saya cenderung mengartikannya tidak mau mengikuti petunjuk. Alasan saya apa? Ihtada yahtadi itu mengikuti wazan ifta'ala yafta'ilu yang maknanya itu mengandung lil mutawa'ah. Lil mutawa'ah, mutawa'ah itu dari kata ta'at, taat. Jadi kalau ada kata fa'ala ditambahi dengan hamzah di depan dan tak setelah huruf pertama, itu artinya mau mentaati. Kalau dikatakan hada, memberi petunjuk. Kalau diubah menjadi ihtada, mau mengikuti petunjuk. Nah, pengertian ini lebih aktif. Bandingkan kalau walayah tatu diartikan sebagai memperoleh petunjuk, itu pasif. Karena pasif, orang menuduh, ya salahnya Allah dong. Kenapa Allah tidak memberi petunjuk? Itu orang-orang tidak memperoleh petunjuk. Bukan begitu. Mereka tidak mau mengikuti petunjuk. Jadi salah siapa? Salah mereka, bukan salah Allah. Sudah ada bimbingan, ada Rasul, dan juga ada kitab. Tetapi kenapa tidak mau mengikuti? Jadi ketidakmauannya mengikuti itu membuat dia sesat. Jadi salah satu faktor kenapa mereka yang celaka itu menjauhi petunjuk atau peringatan dari Allah, satu karena mereka malas berpikir, maka mereka hanya mengikuti orang tua atau nenek moyangnya. Sebab yang lain itu karena kesombongan.
Wa idza tutla 'alaihim ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'ha ka'anna fi udhunayhi waqra. Mereka itu berpaling karena apa? Ketika mereka dibacakan ayat-ayat kami, dalam hal konteks kita ayat-ayat Al-Quran, walla mustakbiran, mereka itu berpaling dengan sombong, berpaling mustakbiran dalam keadaan sombong. Nah, kalau kita mau letterlek, dalam keadaan sombong, karena mustakbiran ini sebagai hal. Nah, tapi kita bisa mengartikan juga memahaminya berpaling dengan sombongnya. Karena berpaling, ka'allam yasma'ha, seolah-olah mereka itu tidak mendengarnya. Padahal nasihat itu disampaikan, tapi mereka berpaling seolah-olah tidak mendengar. Ka'anna fi udhunayhi waqra, seolah-olah di dalam telinganya itu ada sumbatan. Ya, jadi orang yang tidak mau memperhatikan atau tidak mau mengindahkan nasihat sama akibatnya dengan orang yang tuli. Ya, orang yang dinasehati tidak mau mengikuti nasihat, padahal nasihat itu benar, maka akibatnya sama dengan orang tuli. Orang tuli kan tidak mendengar, karena tidak mendengar tidak bisa mengikuti nasihat. Sedangkan orang ini karena sombong, karena sombongnya dia tidak mengikuti nasihat, berarti orang sombong sama dengan orang yang tuli. Makanya Allah mengumpamakan mereka yang berpaling itu summum bukmun umyun fahum la ya'qilun. Mereka bisu, tuli, dan buta. Itu kata kias, seperti orang bisu, tuli, dan buta. Fabashshirhu bi'adzabin alim. Nah, orang yang semacam itu nanti akan memperoleh siksaan yang pedih. Siksaan yang pedih ini nanti di surat Al-A'la disebutkan di ayat berikutnya. Di ayat berikutnya itu bahwa mereka nanti akan masuk ke neraka. Kita kira-kira tidak punya waktu untuk membahas ayat berikutnya. Insya Allah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Kemudian mereka juga tidak mau mendengarkan Al-Quran karena apa? Takut kalah argumentasi, takut terpengaruh. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an. Orang-orang kafir mengatakan jangan dengerin Quran. Wal ghawfih, dan abaikan saja Quran itu. La'allakum taghlibun, agar kamu menang. Jadi mereka khawatir kalau pengikutnya itu mengikuti atau mendengarkan Al-Quran nanti terpengaruh. Kalau terpengaruh, maka ganti haluan, tidak membela orang-orang yang memusuhi Nabi Muhammad, tetapi malah mengikuti Nabi Muhammad. Maka mereka berusaha nggak usah dengar. Nah, itu kalau nyetel radio atau televisi, channelnya itu begitu membahas tentang Islam, langsung diganti. Ini kan kalau kita berjalan kemudian ada orang nasihati gitu, dia lari. Enggak. Tapi di rumah informasi udah datang nih, muncul ada ceramah agama, langsung diganti atau dimatikan. Ini kan sama dengan lari. Nah, karena kalau mendengarkan nanti terpengaruh, kalau terpengaruh maka keyakinan dia akan bisa luntur. Nah, padahal keyakinannya itu belum tentu benar. Mohon maaf yang masih bisa mendengarkan saya, Bapak Ibu yang ikuti Zoom, ini ada gangguan sedikit. Terputus nggak? Nah, dari sini pelajaran yang bisa kita ambil bahwa kita membuka diri, ya. Kita membuka diri supaya kita bisa mengambil informasi-informasi yang benar dan baik. Ya. Banyak orang yang tidak mau mendengarkan pihak lain dan bahkan melarang pengikutnya mendengarkan orang lain.
Ya. Jangan ngaji sama orang itu, ngaji sama saya saja. Ya. Ini kan mirip-mirip dengan profesi. Kadang-kadang misalnya ini ada 1-2 orang sih dokter, ini penyakitmu ini paru-paru, udah kita tekuni aja dulu, padahal sebenarnya ada hubungannya dengan jantung. Mau pergi ke dokter jantung, wah kita tekuni dulu, karena kalau dia pergi ke dokter jantung pasiennya hilang. Ada begitu Pak dokter? Ada dokter yang seperti itu, ada ya, karena takut kehilangan pasien. Ustadz kadang-kadang juga begitu. Jangan dengerin mereka, nanti, karena dalam hati nanti kamu pindah mengikuti orang lain, tidak mengikuti saya. Ya, oleh karena itu, masya Allah, mohon maaf sedikit suaranya. Oleh karena itu, kita biasakan mendengar, mengikuti pengajian dari berbagai pihak seperti ulama-ulama salaf. Ulama-ulama salaf itu ya, Imam Hanafi itu salaf, Imam Maliki salaf, karena mereka itu generasi pertama tabi'in setelah sahabat. Imam Syafi'i, Imam Hambali itu salaf, karena mereka generasi kedua. Ikuti ulama salaf. Ulama salaf itu ngajinya dari berbagai pihak, tidak hanya satu pihak saja. Yang mengajari ngaji satu pihak itu bukan mengikuti ulama salaf. Saya mengajak, ikutilah ulama salaf supaya kita bisa mempunyai wawasan yang luas. Ya. Nah ini kalau kita terapkan, wa qala alladzina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun, ini konteksnya Quran. Tapi kadang-kadang kita itu tidak mau mengikuti penafsiran yang ditafsirkan oleh orang yang menggunakan metode yang berbeda. Ikuti aja, dengarkan saja orang yang menerangkan dengan metode yang berbeda, sehingga kita bisa menyerap informasi dan kita bisa milih-milih mana yang lebih serak bagi kita. Kemudian yang menjelaskan lagi, orang yang memang tidak mau mendengarkan itu seolah-olah ada penutup, akalnya nggak nyampe, dan juga seolah-olah itu ada hambatan, namanya itu mental block, ya, hambatan mental, sehingga mendengarkan pun tidak bisa memahami. Wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Dan ketika kamu membaca Al-Qur'an, kami jadikan di antara kamu dan orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir ada tutup, ada penghalang yang menutupinya, seolah-olah itu dinding yang tertutup. Ya. Ini biasa yang terjadi kalau kita mendengarkan orang lain berbicara, itu akal kita tuh menyaring, ya. Akal kita menyaring mana yang boleh masuk dan mana yang tidak boleh masuk. Maka akal itu dalam Al-Quran sesekali disebut sebagai hijr, kamar. Nah, wal fajri wal layalin ashri wal syaf'i wal watr wal ladzi idza yasr al fi dzalika qasamul lidhi hijr. Lidhi hijr itu diartikan orang yang mempunyai akal. Akal di situ disebut hijr, kamar. Jadi akal itu diumpamakan sebagai kamar yang mempunyai pintu. Kalau ada orang datang dirasa cocok, pintu dibuka, silakan masuk. Tapi kalau orang itu, wah aku nggak kenal nih, ditutup, tidak boleh masuk. Akal kita begitu. Coba kita ngomong masalah politik, bukan isi ya, bukan isi. Misalnya ada partai yang kira-kira paling kentara perbedaan ideologinya antara PKS dan PDIP. Itu kira-kira kan ada perbedaan. Orang PDIP mengaku memikirkan bagaimana membangun bangsa Indonesia secara ekonomi, secara keamanan dan sebagainya. Orang PKS juga begitu. Mereka punya konsep. Ketika orang PDIP berbicara tentang konsep bagaimana cara membangun Indonesia, orang PKS mendengar, habis itu kan kamu
kan kamu, tidak diterima. Meskipun menurut orang-orang PDIP ini logis banget. Gilirannya orang PKS mengutarakan konsepnya, caranya begini-begini, nanti orang PDIP akan bilang, ya Allah itu kan kamu. Artinya masing-masing itu membuat blok. Nggak boleh, idemu itu nggak boleh mempengaruhi kami. Nah itu akal diumpamakan seperti kamar yang berpintu. Pintu itu dibuka bila ada orang atau informasi yang cocok, dan ditutup kalau informasi atau orang yang datang itu tidak cocok, ya. Kemudian waja'alna 'ala qulubihim akinnatan ay yafqahuhu wa fi adhanihim waqra wa idza dzakarta rabbaka fil qur'ani wahdahu wallaw 'ala adbarihim nufura. Ini cerita tentang orang munafik. Orang munafik itu hakikatnya kan kafir, tetapi pura-pura beriman. Karena mereka hakikatnya kafir, maka mereka sulit memahami Al-Quran. Orang-orang kafir itu antara lain kan tidak mau mempercayai hari akhir, tidak percaya bahwa kita nanti akan dibangkitkan kembali dan diminta pertanggungjawaban, kemudian nasib kita tergantung pada pertanggungjawaban itu. Nah, karena mereka itu tidak mempercayai itu, maka perilaku mereka ya terpengaruh itu. Alah, nggak ada balasan besok, korupsi nggak apa-apa. Ya, saya pernah mendengar seseorang bilang, korupsi itu jangan tanggung-tanggung. Kalau hanya 1-2 miliar rugi. Korupsi itu triliunan. Karena nanti hukumannya paling ringan. Ya sudah terbukti kan ada 300 triliun hanya 6,5 bulan, 6,5 tahun. Udah biarin aja penjara 6 tahun setengah. Nanti sisanya kan banyak. Kita beruntung. Saya benar-benar mendengar cerita itu. Jadi mereka tidak percaya bahwa nanti akan dibalas di akhirat, maka perilakunya itu seenaknya sendiri. Nah, oleh karena itu mereka kalau mendengarkan Al-Quran, kalau Al-Quran itu diterapkan, mereka rugi. Karena apa? Mereka mau judi, Al-Quran melarang judi. Mereka mau korupsi, Al-Quran melarang korupsi, ya. Mereka mau menipu, Al-Quran melarang menipu. Padahal mereka itu kepengen mendapatkan keuntungan lewat cara-cara itu. Jadi rugi mereka, ya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Orang mukmin merasakan Al-Quran itu obat hati, ya, obat rohani, dan sekaligus rahmat kasih sayang dari Allah. Tapi orang zalim, orang yang menganiaya diri, dia orang yang sesuka hatinya sendiri, itu mereka merasa rugi. Wala yazidu zalimina illa khasara. Al-Quran itu membuat orang-orang yang zalim itu rugi karena mereka tidak bisa mempraktekkan keinginan mereka. Sehingga kalau mereka ya karena seperti itu, maka kalau ada orang berbicara yang benar, wa minhum may yastami'u ilaik hatta idza kharaju min 'indika qalu lil ladzina utul ilma madza qala anifa ulaika alladzina taba'a Allahu 'ala qulubihim wattaba'u ahwa'ahum. Ini orang yang munafik. Orang munafik itu datang ke masjid. Zaman Nabi, orang munafik itu datang ke Nabi Muhammad, mendengarkan ceramah atau nasihat Nabi Muhammad. Tapi mereka nggak paham karena nggak nyambung. Al-Quran itu berbicara mengenai alam ghaib. Alam ghaib itu antara lain akhirat. Nah, mereka nggak percaya sama akhirat, ya nggak nyambung. Yang namanya komunikasi antara communicator, orang yang memberikan informasi, dan communicating yang menerima informasi harus mempunyai kesamaan-kesamaan, ya. Kalau tidak mempunyai kesamaan, tidak jalan. Kalau yang memberi informasi ini cerita tentang hari akhirat, sedangkan ini tidak percaya dengan hari akhirat, ya nggak nyambung. Contoh yang paling gampang ini, antara communicator dan communicating itu kalau tidak punya persamaan. Misalnya saya bisanya berbahasa Indonesia, tidak bisa berbahasa Inggris. Bapak-bapak
tidak bisa bahasa Indonesia, bisa aja bahasa Inggris. Nggak nyambung, nggak paham. Ya. Misalnya lagi, saya menerjemahkan sesuatu istilah dengan cara yang berbeda dengan orang yang saya ajak bicara, nggak nyambung. Ya. Kepercayaan, keyakinan juga begitu. Jangankan begitu, meskipun isinya sama, bangsanya sama, message-nya, pesannya itu juga sama. Kalau dua orang ini berbeda emosi, yang satu senang, riang, semangat, yang satu sedang muram, putus asa. Nah ini komunikasi juga nggak jalan. Oh itu kamu nggak ngerasain, aku ini yang merasakan ini, misalnya. Nah, itu biasanya kan kalau orang yang sedang sedih ditinggal mati oleh orang yang dicintai, itu bersedih sekali, lalu orang lain menasihati sabar begini, terus kamu nggak merasakan, aku yang merasakan. Jadi perbedaan emosi itu bisa menyebabkan komunikasi tidak lancar. Saya kira sementara begitu, mudah-mudahan apa yang kita bahas pagi ini bermanfaat bagi kita. Pesannya yang paling inti adalah bahwa kita mesti peduli, kita mesti mengindahkan nasihat, terutama nasihat dari Allah, yaitu Al-Quran. Al-Quran itu isinya antara lain peringatan dan nasihat, ya. Mau'idhah itu nasihat, dan dzikra atau dzikr peringatan.